Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Pilatiska dengan NIM A1P1225051 sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 yang berjudul Sifat Fisika Tanah. Baik, langsung saja. Sifat fisika tanah. Secara fisik, tanah tersusun atas partikel mineral dan organik dalam berbagai ukuran. Partikel mineral dan organik menyusun kurang lebih 50% volume tanah. Sisanya adalah berupa pori yang terisi oleh air dan udara. Kemudian, berat volume dan berat jenis. Bahan induk tanah terbentuk dari hasil pelapukan fisik dan kimia atas bantuan induk yang saling bersinergi satu sama lain, sehingga menghasilkan bahan yang lepas-lepas. Partikel penyusun tanah mempunyai rentang ukuran dari pasir diameter kurang lebih 2 mm hingga lempung diameter 0,2 mikron. Kemudian kita beralih ke berat volume. Berat volume atau BV dalam bahasa asing disebut dengan bulk density. Bulk density ini merupakan rasio antara berat tanah kering mutlak dengan volume tanah apa adanya. Volume tanah pada kondisi alami selalu mencakup volume padatan dan volume pori dalam tanah. Tanah yang banyak mempunyai pori tentu akan mempunyai BV yang rendah, dan sebaliknya tanah yang mempat mempunyai BV yang tinggi. Kemudian kita beralih ke berat jenis. Berat jenis atau BJ dalam bahasa asing disebut specific density. Specific density adalah rasio antara berat tanah kering mutlak dengan partikel tanah. Baiklah, langsung saja kita ke porositas tanah. Porositas tanah menggambarkan jumlah pori yang ada di dalam tanah. Biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Porositas tanah dihitung dengan rumus N sama dengan VV, V kali 100%, di mana N yaitu porositas, VV yaitu volume pori, dan V yaitu volume tanah basah. Lanjut ke udara tanah. Udara tanah berbeda dengan udara atmosfer dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, udara tanah tidak selalu terus-menerus terdapat dalam pori-pori, melainkan silih berganti dengan lengas tanah, berasal dari atmosfer maupun proses kimia serta biologi yang berlangsung di tanah. Yang kedua, udara tanah umumnya mengandung uap air lebih banyak daripada udara atmosfer. Dan yang terakhir, kandungan CO atau karbon monoksida udara tanah umumnya lebih banyak, sedangkan oksigen lebih sedikit. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi atau susunan udara tanah, yaitu yang pertama, iklim dan musim di daerah tropik, humid pada musim hujan, kandungan udara tanah lebih sedikit dibanding di daerah arid. Yang kedua, sifat tanahnya yang meliputi tekstur, struktur, dan tinggi permukaan air tanah. Dan tanaman penutup, keterdapatan tanaman cenderung mengurangi kadar O2 dan menambah O2. Keterdapatan bahan organik dan kegiatan zat renik bila aerob terbentuk CO2, sedang bila anaerob CH4. Kemudian masuk pada materi tekstur tanah. Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang merupakan gambaran deskriptif komposisi ukuran butir partikel penyusun tanah yang digolongkan ke dalam 3 ukuran utama. Ukuran partikel tanah yang kasar adalah pasir dengan diameter antara 2 sampai 0,05 mm. Ukuran partikel tanah yang halus adalah lempung dengan diameter lebih kecil dari 0,002 mm. Partikel tanah dengan ukuran di antara pasir dan lempung disebut sebagai debu. Fraksi partikel tanah yang berukuran lebih kasar daripada 2 mm disebut dengan fraksi kasar tanah dan tidak dipertimbangkan di dalam klasifikasi tekstur tanah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai tekstur tanah. Komposisi ukuran butir partikel-partikel penyusun tanah merupakan sifat fisik tanah
sifat fisik tanah dasar yang berpengaruh pada sifat dan karakteristik tanah yang lainnya. Nah, tingginya kadar pasir dalam tanah akan menyebabkan tanah berada dalam kondisi yang lepas atau butir tunggal. Nah, ikatan kohesif antar partikel tanah hampir tidak ada. Selanjutnya, pengamatan tekstur tanah pada profil tanah biasanya berbeda antara satu horizon dengan horizon lainnya. Contohnya, tanah pada horizon A akan cenderung mempunyai tekstur yang lebih kasar dibandingkan dengan tanah pada horizon B. Nah, proses pelindian menyebabkan pengurangan konsentrasi kadar partikel debu dan lempung pada horizon A dan peningkatan kadar partikel debu dan lempung pada horizon B. Nah, persebaran tekstur tanah secara lateral mengikuti banjar relief. Wilayah yang mempunyai relief kasar dan elevasi tinggi akan mempunyai tekstur yang lebih kasar. Nah, dibandingkan dengan wilayah yang berelief halus dan elevasinya rendah. Nah, proses erosi dan deposisi adalah proses yang menyebabkan perbedaan tekstur tanah secara alami. Jadi, tekstur tanah akan berbeda secara alami itu dipengaruhi oleh proses erosi dan deposisi. Struktur tanah adalah bagian dari sifat fisik tanah yang membahas kelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya koloid lempung dan organik. Penggumpalan partikel-partikel tanah membentuk pori sekunder yang perannya di dalam pengaturan keseimbangan air dan udara lebih penting daripada keberadaan pori primer. Pori primer adalah rongga yang terbentuk antara partikel-partikel tanah secara tunggal. Bangun struktur tanah berbeda-beda tergantung dari proporsi lempung dan organik sebagai pengikat yang bangun struktur tanah. Kemudian konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antara partikel penyusun tanah. Konsistensi menggambarkan mudah tidaknya tanah hancur oleh karena suatu tekanan atau beban. Beberapa nilai turunan dari nilai-nilai Atterberg adalah PAM atau penyediaan air maksimum dan JO atau jangka olah. Nilai PAM adalah selisih antara BC dan BBW, sedangkan JO adalah selisih antara BG dan BL. Nilai-nilai PAM dan JO bermakna praktis dalam pengolahan tanah. Pemberian air yang berlebihan adalah menyebabkan kerusakan struktur tanah. Panas jenis tanah adalah kemampuan tanah yang menangkap panas akibat penyinaran matahari. Berbagai sifat fisik tanah mempengaruhi panas jenis tanah. Suhu tanah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas mikrobiologi dalam tanah. Warna tanah, sifat fisik tanah yang pertama kali diindra oleh penglihatan adalah warna. Warna tanah menunjukkan secara relatif kandungan organik, komposisi kimia partikel penyusun tanah, serta kelembapan. Pengaruh senyawa kimia terhadap warna tanah diberikan dalam tabel kadar bahan organik. Makin tinggi bahan organik, maka warna tanah gelap atau dark, dan makin stabil atau matang khususnya warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke klasifikasi bercak tanah. Parameternya itu ada kejelasan, kelasnya, kabur. Deskripsi dari kabur itu perbedaan warna dasar, matriks, dan bercak-bercak tidak tegas. Yang kedua, jelas. Deskripsinya itu tampak jelas perbedaan antara matriks dan matling. Tegas. Deskripsinya itu bercak merupakan ciri yang tegas. Kemudian parameter jumlah, kelasnya itu ada sedikit, kurang dari 2%, cukup. Deskripsinya ada 2% sampai 20%. Kedua, kelas banyak, besar dari 20%. Terus ada ukuran halus, diameter kurang dari 5 mm, sedang diameter antara 5 sampai 15 mm, kasar
diameter besar dari 15 mm. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.